Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memulai kebaktian online kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa kebaktian ini, dan biarlah Tuhan yang memegang acara kebaktian ini. Engkau sendiri yang pada saat ini Tuhan yang akan memberkati kebaktian ini, sehingga semua yang mengikuti kebaktian ini boleh mendapatkan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biasa aku pilih masuk dikit-dikit. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap seluruh jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat, baik, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan selalu memberikan kekuatan baru dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama bahwa kasih Bapa itu sempurna. Hendaklah kita juga meneladani akan kasih yang sempurna itu serupa dengan Allah. Harus hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mengasihi kepada sesama. Ada amin, saudara? Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, yang memulihkan kami. Haleluya, kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk dibesarkan, Engkau yang layak untuk dipuji Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sempurna. Engkau yang menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal. Engkau yang memberikan apa yang kami minta. Dan Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan ini.
Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih yang sempurna. Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Berkati firman-Mu, supaya firman ini memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Kami boleh tetap berjalan, mengiring kepada Tuhan, sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan, sucikan, supaya boleh berlayak untuk menjadi penyambung lidah daripada Allah kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Matius 5, ayat 48. Dikatakan demikian firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, pertama-tama kita melihat kalimat di mana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Kata-kata ini ditujukan Yesus kepada para pengikutnya dan kepada semua orang yang menerima dan percaya kepadanya. Yesus mengatakan, haruslah kamu sempurna. Kata haruslah merupakan imperatif, merupakan perintah. Dan kalau itu perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka mau tidak mau, hal itu harus dilakukan oleh semua orang yang percaya, yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya bertumbuh di dalam kesempurnaan, yaitu di dalam kehidupan yang tidak bercacat celah. Itu maksudnya. Sehingga tidak memberikan celah bagi orang lain untuk mencela, untuk menghina, baik kehidupan kita maupun juga yang berefek pada kekristenan dan juga berefek kepada nama Tuhan dipermalukan. Karena itu, saudara sekalian, kita harus bertumbuh. Kita harus semakin lama menjadi semakin sempurna dalam kehidupan kita, di dalam mengikut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang berikutnya dikatakan, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Bapa yang ada di dalam sorga itu menjadi paradigma, menjadi contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengklaim diri
sebagai anak-anak Allah. Kita wajib serupa dengan Bapa kita yang di sorga. Nah, bila kita tidak memiliki kemiripan dengan Bapa kita, maka akan diragukan apakah kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Mungkin saja, saudara sekalian, kita mengklaim diri sebagai anak-anak Allah, tapi sesungguhnya kita bukan anak-anak Allah karena tidak memiliki kemiripan dengan Bapa yang di sorga. Nah, ada satu kisah. Ada satu keluarga di mana sang suami meragukan anak yang dilahirkan istrinya. Karena anak tersebut tidak memiliki kemiripan dengan dirinya. Dan kemudian terjadi keributan dan menuduh bahwa sang istri yang dinikahi sebelum menikah sudah mengandung benih pria yang lain. Akhirnya untuk memecahkan permasalahan ini mereka berdua sepakat memeriksakan anak tersebut untuk meyakinkan bahwa anak tersebut benar-benar adalah anak mereka. Dan istrinya memang benar-benar tidak pernah berhubungan dengan pria lain sebelum pernikahan. Dan apa yang menjadi hasil pemeriksaan? Yang menjadi hasil pemeriksaan, rumah sakit mengatakan bahwa anak tersebut ketika dilahirkan ternyata ketukar oleh anak yang dilahirkan pada waktu yang sama dari pasangan suami istri yang lain. Dan pihak rumah sakit berusaha untuk melacak pasangan suami istri yang salah mengambil anak. Kisah ini menginspirasi kita. Bagaimana kita bisa mengklaim diri kita sebagai anak-anak Allah bila kita tidak memiliki keserupaan dengan Bapa kita yang di sorga. Sekarang kita masuk, saudara sekalian, di dalam poin yang pertama. Keserupaan di dalam hal apa? Nah, Alkitab mengatakan keserupaan yang pertama adalah di dalam hal kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Allah kudus, maka kita itu wajib hidup di dalam kekudusan. Ya, kata-kata kuduslah kamu, sebab aku kudus, mempunyai pengertian bahwa kita itu wajib hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak memiliki kemiripan dengan Bapa yang di sorga. Dulu kita hidup menuruti hawa nafsu kita. Menuruti keinginan diri kita sendiri. Menuruti keinginan daging kita. Yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Allah atau firman daripada Allah. Namun, sekarang Allah telah memanggil kita untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Karena itu kita wajib hidup di dalam kekudusan.
Artinya di dalam ketaatan kepada kehendak daripada Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Nah, bila kita itu bergaul dengan Allah di dalam doa, di dalam membaca firman-Nya setiap hari, kita tahu kehendak Allah. Tanpa cara itu, tanpa kita bergaul dengan Allah, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi pokok pembahasan kita adalah kita harus serupa dengan Bapa kita di dalam hal kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Ayat ini mengatakan bahwa kita mengenal Allah. Dan kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita semua, karena Allah itu kasih. Dan kasih daripada Allah inilah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yang datang ke dalam dunia, yang mati menanggung dosa-dosa kita, dosa saudara dan saya. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Melalui Kristus Yesus inilah kita yang percaya memiliki kepastian untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kita tidak takut hari esok apa yang akan terjadi, karena kita percaya bahwa bila kehidupan dunia berakhir, kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sana. Karena kasih Allah inilah, maka kita pun sebagai anak-anak Allah dituntut untuk hidup di dalam kasih, mengasihi semua orang. Sebagaimana juga Allah mengasihi dunia ini. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka kasih yang demikian itu tidak sempurna. Sekali lagi, kasih yang tidak sempurna adalah kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Maka kasih yang demikian tidak sempurna. Kasih yang sempurna yang bagaimana? Kasih yang sempurna adalah kasih di mana kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa mengasihi mereka yang kita benci, yang kita tidak sukai, yang nyakitin hati kita. Dan kasih yang demikian adalah kasih yang sempurna. Seperti kasih daripada Bapa yang sempurna. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Kasih itu dinyatakan di dalam bersaksi akan nama Yesus kepada semua orang. Karena dasarnya Tuhan itu mengasihi semua orang dan tidak menginginkan seorang pun binasa. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dengan menyaksikan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka yang tidak percaya bisa percaya dan diselamatkan. Dan bawa kembali mereka yang hidupnya jauh daripada Tuhan, supaya kembali kepada Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam kesaksian kita kepada semua orang.
Ya, kalau kita tidak berani bersaksi, berarti kita ini selfish. Kita tidak peduli keselamatan sesama kita. Kita tidak mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi kepada semua orang. Hal yang berikutnya, kasih itu dinyatakan melalui perbuatan baik kepada semua orang. Karena dasarnya sama. Karena Tuhan juga melakukan yang baik kepada semua orang. Mazmur 145 ayat yang ke-9 mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak jahat kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik. Siapa yang tidak baik? Yang tidak baik adalah manusia. Yang sering kali mendukakan hati daripada Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan baik kepada saudara. Tuhan baik kepada saya. Penuh rahmat, penuh dengan anugerah. Dia selalu melakukan yang baik kepada ciptaannya, kepada semua orang. Kebaikan Tuhan inilah yang menjadi dasar yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Supaya kita ini memiliki keserupaan dengan Bapa yang di sorga. Lakukan yang baik kepada semua orang. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan bahwa ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ini kebaikan Tuhan. Dan bagi orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan orang yang tidak benar. Ini kebaikan daripada Tuhan kepada semua orang. Kebaikan inilah yang menjadi teladan bagi anak-anak Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada semua yang baik maupun semua yang menjahati kita. Semua yang menyenangkan atau semua yang ngejengkelin. Semua yang tidak pernah menyakitin kita maupun semua yang menyakitin hati kita. Semua yang tidak pernah menipu kita maupun semua yang menipu kita. Semua yang merusak nama baik kita dan lain-lain. Kita harus mengasihi kepada mereka. Di dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jadi bagi orang yang percaya tidak boleh sekali-kali kalau dijahati membalas. Tetapi tetap dikatakan dalam Roma 12 ayat 17, lakukan yang baik bagi semua orang. Itu kasih. Pembalasan bukan hak kita. Jadi balas membalas itu bukan hak kita sebagai orang-orang yang percaya. Tapi serahkan kepada Tuhan. Karena itu menjadi hak daripada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Artinya apa? Kita kalah terhadap kejahatan kalau kita tidak bisa melakukan yang baik. Kita mau balas dendam. Balas dendam menyatakan bahwa kita kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan, kita membuktikan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki keserupaan dengan Allah. Bisa mengasihi kepada sesama kita.
Hal yang berikutnya, kasih yang sempurna itu dinyatakan di dalam kemurahan hati. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Di mana Bapa kita yang di surga selalu tergerak hatinya untuk mendengar doa kita, untuk melihat pergumulan kita, dan untuk menolong kita ketika kita berada di dalam kesesakan. Maka kita pun harus memiliki kemurahan hati seperti Bapa kita yang di sorga. Kita harus memiliki kepedulian terhadap mereka yang menderita. Kita harus mengulurkan tangan untuk menolong sesama kita yang menderita kekurangan. Kembali kepada kasih yang sempurna. Bila kita hidup di dalam kasih yang sempurna, apa yang akan terjadi? Yang terjadi, maka unity akan tercipta, baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dan di dalam negara di mana kita tinggal. Unity tidak cukup hanya kita berdoa, saudara sekalian. Tapi unity akan tercipta bila kita hidup di dalam kasih. Artinya kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Dasar daripada ayat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14. Dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakan kasih. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, bila kita kenakan kasih, maka kasih itu akan mengikat semua orang untuk hidup di dalam kesatuan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam gereja, maupun di dalam bernegara. Bila kita bisa hidup di dalam kesatuan, apa yang terjadi? Bila kita bisa hidup berdampingan secara harmonis, secara rukun, tidak hidup di dalam permusuhan, di dalam pertengkaran, maka di dalam rumah tangga, bila terjadi kerukunan, maka berkat daripada Allah akan mengalir di dalam rumah tangga. Demikian juga di dalam gereja. Bila kita hidup di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, tidak saling menyakiti satu sama lain, maka berkat akan mengalir di dalam gereja. Demikian juga di dalam negara yang hidup di dalam kesatuan, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka negara itu akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup, karena itulah, maka haruslah kamu sempurna di dalam kasih, sama seperti Bapa yang di sorga sempurna di dalam kasih-Nya. Mau saudara sekalian? Tanpa kita menyerupai Bapa kita, kita tidak mampu membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin dunia akan menyebut kita sebagai anak-anak setan. Bukan anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang hidupnya menyerupai dengan Bapa yang di surga. Biarlah hidup kita, saudara sekalian, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita bersama-sama pada saat ini masuk di dalam doa dan kita arahkan
pandangan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kunci berkat adalah apabila kita dengar suara Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati kita, dan melakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan mengatakan ada berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan firman ini. Biarlah firman ini mengingatkan kami sekalian, supaya kami boleh bertumbuh ke arah kesempurnaan. Supaya kehidupan kami tidak mengalami kemunduran, mengalami stagnasi, berjalan di tempat. Tapi kami ingin hidup kami bertumbuh semakin lama, semakin sempurna. Baik di dalam kekudusan, maupun di dalam kasih kami kepada sesama kami. Tolonglah Bapa. Tanpa pertolongan-Mu, hanya dengan kekuatan kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Namun dengan pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang dapat memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami mau bukan hanya menjadi pendengar, yang hanya mendengar kemudian lupa, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu semua jemaat, berkati mereka yang mengikuti kebaktian online, dan Engkau sendiri yang akan menolong kepada semua yang mengikuti kebaktian ini. Bila ada yang sakit, sembuhkan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Kuasa-Mu yang heran, kami yakin Engkau membuat mujizat. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau untuk menyembuhkan, untuk membukakan jalan bagi mereka yang berada dalam kesesakan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin mereka tidak melihat jalan, tapi Engkau mampu membuat jalan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa kasih-Mu demikian sempurna. Bukan hanya menyelamatkan kami. Kasih-Mu sempurna memberi apa yang kami butuhkan. Kasih-Mu sempurna tidak membiarkan kami jalan sendiri. Tapi Engkau selalu menyertai kami. Sampai perjalanan kami berakhir di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami pun berdoa Tuhan untuk kebaktian onsite yang akan kami mulai pada minggu mendatang. Minggu depan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah ini mengobarkan semangat kami, mengobarkan sukacita kami Tuhan bersama-sama. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, kami sudah lama tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kami hanya bertatap muka melalui dunia maya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sekali lagi Engkau tolong segala persiapan yang dilakukan anak-anak-Mu yang mempersiapkan untuk kebaktian onsite. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami menyerahkan sekali lagi diri kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, perkataan kami, kehadiran kami, perbuatan kami, selalu Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Dan kini saudara sekalian, saudara angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa dalam kesempatan lain, yaitu di dalam kesempatan di mana kita beribadah secara onsite. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bye. Bye.